Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut belajar lagi. Meskipun ini sebenarnya masa-masa libur ya. Harusnya kalian healing. Tapi malah ngaji. Ya lebih bagus. Ya semoga healingnya sambil ngaji lebih alhamdulillah lagi. Ini ngaji kita akhir tahun. Sebenarnya saya tidak ingin ngambil tema yang berat-berat. Nanti kita ngobrol saja ya. Beberapa mungkin mengulang, meng-highlight. Saya memberi judul agama dan filsafat. Ya secara umum nanti menjawab sejauh mana sih agama dan filsafat itu berkaitan, bertaut, bertemu. Termasuk mengklarifikasi beberapa kesalahpahaman tentang filsafat, khususnya sehubungan dengan agama. Setelah itu nanti kita sediakan waktu sedikit untuk, saya tidak menyebut tanya jawab ya, kalian boleh curhat malam hari ini tentang apa saja. Jadi mungkin ingin menyampaikan sesuatu, atau mungkin ada yang mau nembak. Sudah setahun dilirik, tidak berani-berani. Boleh kalau ada yang mau menyatakan di sini malam hari ini. Atau usulan atau apa, monggo ya. Tidak harus terkait dengan tema, terkait juga tidak apa-apa. Malam hari ini kita nikmati kajian terakhir malam hari ini di tema agama dan filsafat. Bismillah. Kita mulai biar tidak lama-lama. Yang pertama, yuk kita muhasabah dulu sebentar. Insya Allah yang hadir malam hari ini kan orang beragama semua. Amin, ini banter banget. Ya. Insya Allah kita orang beragama semua. Coba kita cek kita itu tipe orang beragama yang seperti apa. Nanti mungkin ada tipe tertentu yang memang berat kalau disambungkan dengan filsafat. Ada yang cocok, ada yang tidak. Itulah mengapa nanti ada orang yang nyaman dengan filsafat, dengan agamanya. Ada yang tidak nyaman. Ya memang tipenya beda-beda. Itulah mengapa saya sering bilang ya monggo saja, ada orang suka filsafat, ada yang tidak suka filsafat. Itu haknya tiap orang untuk suka atau tidak suka sesuatu. Nah, saya ambil teori dari buku yang judulnya Six Ways of Being Religious. 6 cara beragama, Dale Kenyon. Dia bilang begini, orang beragama itu ada 6 tipenya. Jadi ada 6 gaya. Nah, yang masing-masing orang mungkin beda-beda. Coba nanti kita cek ya, kita ada di mana. Yang pertama, fokus pada ibadah, sacred rite, menjalankan ritual. Sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Kalau dalam Islam. Jadi fokus pada ibadahnya. Aktivitas konkret ritual. Tiap hari sibuknya ini. Mana yang harus dilakukan, mana yang harus dihindari, mana yang halal, mana yang haram, dan lain sebagainya. Ini gaya pertama. Kesibukan beragamanya di yang pertama. Ada gaya kedua. Gaya kedua ini fokus pada right action. Right action itu perilaku yang baik pada sesama, yaitu fokus pada akhlak. Mungkin kalian sering juga melihat, mendengar orang yang yuk akhlaknya, yuk adabnya, yuk diperbaiki. Orang beragama itu yuk akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak ya hadisnya. Jadi beragama itu ya kuncinya kebaikan pada sesama. Namanya akhlak.
Ada yang gayanya ini kadang-kadang, enggak apa-apa lah ibadah nanti pelan-pelan diperbaiki, tapi kalau akhlak itu mutlak loh ya. Ini gaya kedua. Gaya right action. Ada gaya ketiga, yaitu gaya devotion. Kalau ini biasanya fokus pada kepasrahan, keikhlasan, mengelola hati untuk sepenuhnya dipersembahkan pada Tuhan. Ini gaya devotion. Kita diminta membersihkan hati, menjaga hati, fokus lillahi ta'ala, hanya pada Allah saja. Ini gaya devotion. Pasrahkan, berikan semuanya dalam hidup kita hanya untuk Allah. Hati kita harus bersih, mantep, hanya pada Allah saja. Ini gaya devotion. Ada gaya keempat, istilahnya Kenyan, shamanic mediation. Shamanik itu ya saman. Jadi fokus pada tokoh figur yang harus diikuti, fokus pada idola-idola religius. Jadi kamu ustadz idolanya siapa yang kamu ikuti, kemudian tokoh idola dalam agamamu siapa, aliranmu apa dengan tokohnya siapa. Ini gaya samanik. Jadi merasa bahwa saya tidak mungkin bisa dekat dengan Tuhan tanpa orang-orang yang sebelumnya memang sudah dekat dengan Tuhan. Ini gaya samanik. Kalau tiga yang di atas tadi kan kita ikhtiari sendiri. Kalau yang keempat ini kita bermediasi dengan tokoh-tokoh agama. Ada yang keempat, yaitu mystical quest. Mystical quest itu yang suka tasawuf-tasawuf, perjalanan spiritual menuju Tuhan, makom demi makom, ahwal dari Allah dan lain sebagainya. Ini pengalaman spiritual. Ya, kalian tahulah, kita di ngaji ini banyak sekali membahas pengalaman-pengalaman spiritual. Kadang-kadang kalian kan seneng tema-tema seperti itu, pingin juga berpetualang di sana misalnya. Tapi ada juga yang tidak suka. Nah, mungkin di sini banyak yang mystical quest, membaca, suka Maulana Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, suka dengan Sunan Kalijogo, suka dengan... Nah, ini mystical quest, senang mencari pengalaman mistik berhubungan langsung dengan Tuhan. Ya meskipun banyak juga yang hanya senang mendengar dan membacanya saja, tapi belum jalan. Kalau ini masih belum. Mystical quest itu ya memang jalan, kalian tirakatan beneran. Kalian ya melakukan amalan-amalan mencari pengalaman mistik sendiri. Ini mystical quest. Yang keenam, resonate inquiry. Resonate inquiry itu senang memahami agama secara rasional, mengejar makna-makna intelektualnya. Baca buku, diskusi, kajian, dialog, debat, dan lain sebagainya. Ini namanya resonate inquiry. Ingin tahu makna rasionalnya, ingin tahu rasionalisasinya. Ini gaya keenam. Gaya keenam ini nanti cocok kalau disambungkan dengan filsafat. Gaya kelima lumayan. Gaya yang lain juga bisa. Coba yang paling kuat kan di gaya keenam. Orang beragama yang ingin paham, tidak sekedar ingin menjalankan, ingin tahu rahasia rasionalnya agama. Ini yang nomor 6. Oke, sudah tahu ya 6 ya. Silahkan nanti teman-teman direnungi, saya ada di mana. Kok saya tidak ada di 6-6-nya Pak? Ya kamu belum serius berarti, atau kamu tipe khusus alternatif. Ya, tidak masuk teori pokoknya saya Pak. Dianggap suka ritual juga enggak.
Mystical quest jangan-jangan, tapi ya ndak. Yo senangnya baca cerita-cerita, pengen jadi wali, pengen bisa terbang, pengen bisa itu, tapi waktunya wiritan ndak kuat saya, Pak. Waktunya itu berarti bukan. Reason it, senang Pak filsafat saya baca-baca, tapi kalau baca sendiri ndak paham Pak saya, harus perlu figur. Nah, macam-macam, coba kalian cek sendiri. Mungkin ada orang yang gabungan 2 atau 3, siapa tahu ada yang 6-6-nya. Kalau bisa 6-6-nya hebat sekali. Baik, monggo saja, setiap orang punya tipenya sendiri-sendiri. Silakan. Bukan berarti kalau sudah akhlak ndak peduli ibadah loh ya, ndak peduli sekret. Ini maksudnya titik tekannya, fokusnya yang diutamakan oleh orang yang beragama ini. Jadi yang dinomorsatukan, ada yang menomorsatukan ibadah, ada yang menomorsatukan akhlak, ada yang menomorsatukan tata hati untuk ikhlas pada Tuhan, ada yang menomorsatukan mencari rujukan figur tokoh yang benar, ada yang menomorsatukan pengalaman keagamaannya, ada yang menomorsatukan pemahaman inteleknya. Jadi masing-masing ada caranya. Ini mumpung akhir tahun, memuhasabahi keberagamaan kita. Baik, ini agamanya. Sekarang filsafatnya. Jadi banyak orang ketika mendengar kata filsafat, dia sudah, apa kalau bahasanya anak hari ini ya, ilfil duluan. Mungkin kalian juga begitu sebagian. Ya tidak harus karena menganggapnya sesat, haram, atau kafir, tapi mungkin ada yang membayangkan mesti ruwet, mesti bulet, mesti susah, kan selalu begitu kesanmu. Tapi sering saya bilang, yuk kita pahami dulu hakikatnya filsafat. Filsafat itu bisa satu inquiry, satu pencarian, bisa juga satu set of mind atau set of belief, bisa juga satu akademik disiplin, satu ilmu, satu kajian. Jadi ini ayo dibedakan biar tidak dicampur. Kalau sebagai inquiry, pencarian, itu yang saya bilang filsafat sebagai proses. Disinilah yang sering saya sebut, kita dituntut untuk mendaya gunakan akal budi kita untuk berpikir. Jargonnya dari mitos ke logos, menuju filosofia, cinta kebijaksanaan. Ini namanya an inquiry, filsafat sebagai satu pencarian kebenaran, pencarian kebijaksanaan. Kalau di makna yang pertama ini, ya semua orang pastinya, meskipun tidak sadar atau tidak ngaku, pasti berfilsafat. Tidak ada yang tidak. Begitu orang itu memikirkan hidupnya, dia sedang berfilsafat. Hidup yang baik itu yang kayak gimana ya? Hidup yang benar itu yang kayak gimana ya? Begitu kalian berpikir begitu, kalian sedang berfilsafat.